Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha dari kelas 8, apa kabarnya nih? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Oke deh, hari ini kita akan belajar mengenai materi pendistribusian pendapatan negara. Tapi sebelum masuk materi ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan bahas tentang pendistribusian pendapatan negara. Ya, basicnya kita akan belajar tentang 3 hal ini, yaitu pendistribusian pendapatan negara yang mana bisa diukur sama koefisien Gini dan kriteria Bank Dunia. Jadi 2 ya indikatornya. Misalnya distribusinya ataupun pembagiannya itu merata atau tidak merata. Nah, tidak merata biasanya disebutnya timpang ya. Itu bisa kita lihat dari nilai koefisien Gini ataupun persentase dari kriteria Bank Dunianya. Ya, apabila misalnya nilainya rendah, itu kita lihat berdasarkan koefisien Gininya. Ada indikatornya nanti ukurannya. Kalau kurang dari 0,4 ya koefisien Gininya, berarti distribusinya itu pendapatannya merata. Ataupun ketimpangannya itu rendah. Ya, kalau di antara 0,4 sampai 0,5, nah itu ketimpangannya sedang. Nah, kalau lebih dari 0,5, misalnya 0,51, nah itu ketimpangannya tinggi. Kayak gitu. Kemudian setelah kita belajar tentang distribusi pendapatan, tentang apa itu, kemudian indikatornya, kita akan lanjut ke materi pajak. Apa itu pajak, unsur-unsur pajak, fungsi pajak. Yang mana pajak ini adalah upaya juga ya dari pemerintah untuk mengatasi kalau distribusi pendapatan itu tidak merata ataupun ada ketimpangan kayak gitu. Dan juga bagaimana dalam kondisinya pemerataan pendapatan di Indonesia, kita juga akan belajar ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ya tentang pendistribusian pendapatan di Indonesia, yaitu tentang satu, mendeskripsikan pendistribusian pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kesejahteraan, kemakmuran bangsa itu merupakan tujuan kayak gitu ya, tujuan di setiap negara kesejahteraan itu welfare. Jadi kesejahteraan ataupun kemakmuran masyarakat memang diukur dari 3 hal. Dari 1, pendapatan per kapitanya, dari 2, distribusi pendapatannya yang sekarang kita pelajari, dan yang ketiga dari angka kemiskinannya. Kayak gitu. Memang ini adalah isu yang sangat long term, kayak jangka panjang pembangunan ekonomi yang include di situ ada kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, itu memang sifatnya long term ya, jangka panjang, sehingga ada terus. Dan poin kedua, mendeskripsikan fungsi pajak dalam perekonomian nasional. Nah, jadi fungsi pajak ada macam-macam, nanti ada budgeter, itu penganggaran, stabilisasi, dan lain sebagainya. Kita akan pelajari. Baik, itu gambaran secara umumnya. Ayo kita pelajari tentang distribusi pendapatan terlebih dahulu. Ya, di next slide. Oke, tapi sebelum masuk ke apa itu distribusi pendapatan, nah kita pelajari dulu nih tentang berita ya dari ekonomi.business.com yang dirilis nih ya, beritanya pada tahun 2019. Ya, judulnya Indonesia perlu waspadai kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan itu artinya ketidakmerataan distribusi pendapatan. Ya. Jadi misalnya ketidakmerataan itu begini, nah. Ada misalnya 100.000 nih kamu punya. 100.000 ini untuk kamu dan adik kamu. Ya, kamu dan adik kamu. Kalau satu orang itu kan harusnya dapat 50.000 ya. Berarti 50% dari penduduk, berarti 2 itu 50%-nya satu orang.
satu orang itu harusnya merasakan 50.000. Jadi 50.000 itu kan baru adil. Nah, ketidakmerataan pendapatan itu ketika 100.000-nya itu memang dibagi 2 orang, adik kamu dan kamu, tapi ini ada ketidakmerataan. Jadi kamu misalnya sebagai kakak ya ngasihnya itu jadinya 70.000, adik kamu 30.000. Nah, itu tidak merata. Ya, jadi 50%-nya itu merasakan, ya 50%-nya itu penduduk ataupun orang merasakan di angka 30.000 pendapatannya, 50% berikutnya merasakan di 70.000. Nah, itulah kesenjangan pendapatan. Jadi harusnya 50.000 buat adik kamu dan kamu, ini malah kakaknya 70.000, adiknya 30.000. Nah, itu kesenjangan, itu tidak adil, tidak fair. Nah, ini merupakan isu penting kalau dalam perekonomian secara luas ya, bukan secara unit keluarga saja, tetapi seluruh pelaku ekonomi. Baik. Nah, di sini dari bisnis.com Jakarta, pemerintah perlu menjamin berkurangnya kesenjangan pendapatan dalam masyarakat untuk mencegah penurunan daya beli, ya. Kemudian ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance gitu ya, INDEF disingkat ya, Afiliani menyatakan Indonesia tengah menghadapi masalah kesenjangan penghasilan. Alhasil, pemusatan modal terjadi pada golongan tertentu. Ya, ibarat kalau kamu nih, ya tadi kan kakaknya itu mempunyai 70.000, adiknya 30.000. Berarti yang punya 70.000 itu merasa, wah, saya menguasai nih perekonomian dari yang tadinya 100.000 kita kuasai jadinya 70.000. Saya merasa punya kuasa ya kan atas perekonomian ini gitu. Nah, dikhawatirkan akan memperbesar ekonomi oligarki. Jadi oligarki itu adalah kaum sekelompok ya kecil dari kaum elit yang menguasai kondisi perekonomian maupun juga politik. Jadi walaupun dia jumlahnya sedikit, tapi karena dia secara perekonomian pengeluarannya itu banyak, uangnya itu banyak, bisa mendominasi jadinya kayak gitu. Sehingga ada pun nanti produksi, jadinya kebanyakan produksi, orang kaya kan sukanya barang mewah. Jadi kebanyakan produksi barang-barang mewah ya. Jadi mengurangi produksi akan kebutuhan pokok kayak gitu. Kemudian maunya barang-barang orang kayak sukanya yang barang-barang kualitas bagus. Nah, kualitas bagus itu tarafnya internasional. Berarti barang-barang impor langsung masuk. Sehingga bagaimana kondisi dengan barang-barang produk lokal? Kan kita harusnya local pride ya. Kayak gitu. Sehingga oligarki ini harus diatasi nih, kata Ibu Afiliani di Bursa Efek Indonesia Senin di 7 Oktober 2019. Kayak gitu ya Nah ya. Jadi memang bisa sampai ke arah oligarki kayak gitu ya. Penguasaan kondisi perekonomian ya oleh sekelompok kecil ya, orang-orang elit, orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Kayak gitu. Nah, memang dampaknya besar. Nanti kita pelajari lebih dalam ya. Nah, di sini kita ada distribusi pendapatan ya, pengertiannya. Pertama, distribusi pendapatan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Kalau misalnya pembagiannya merata, fair, yaitu distribusinya rata, ketimpangannya rendah. Nah, tapi dalam kondisi nyatanya manusia hidup memang ada masalah. Tapi kalau bisa dengan ilmu pengetahuan dan kebaikan kayak gitu, bisa nih dikurang-kurangi, bahkan dihilangkan ya. Itu namanya masalah dalam hidup, termasuk dalam perekonomian, termasuk dalam distribusi pendapatan. Baik. Kemudian poin kedua, masalah utama dari distribusi pendapatan apa? Yaitu saat distribusinya, pembagiannya itu nggak merata. Ya misalnya 100.000 dibagi untuk 10 orang, harusnya kan merata, 10.000, 10.000, 10.000. 10% dari 100.000 itu kan 10.000 untuk satu orangnya, kan kayak gitu. Tapi ini enggak, 100.000 dibagi 10 orang, satu orang mau dia 30.000, sisanya 70.000. 70.000 dibagi sisanya 9 orang, 70.000 bagi 9 tuh ya kan, 70.000 bagi 9 itu jadinya 70.000 itu bagi 9 sama dengan 7
ribuan something gitu, 7 ribuan kayak gitu kan ya. Sehingga yang satu dapat 30 ribu, sisanya 9 orang dapat 7 ribuan. Itu kan tidak merata, itu timpang kayak gitu ya. Memang faktor penyebab ketimpangan tuh apa sih? Nah, ada dari dua, yaitu dari teori neoklasik sama Keynesian, dan juga ketidaksempurnaan mekanisme pasar ya. Ini sangat teoritis. Jadi kalau kata ekonom-ekonom ahli ekonomi dari teori neoklasik menjelaskan bahwa sejumlah orang yang memiliki dana banyak itu kan menguasai capital stock ya, persediaan modal. Nah, sehingga modal-modal itu dikuasai sama orang yang memang punya uang. Alhasil orang yang nggak punya uang ya jadi susah untuk dapat modal. Akhirnya dia hanya bisa menghasilkan barang atau jasa, ataupun juga pendapatannya itu sedikit. Ya, jadi orang yang kurang mampu pendapatannya sedikit, sementara orang yang punya uang, perekonomiannya bagus, menguasai modal, ya, sehingga modalnya itu bisa untuk dia beli, memproduksi produksi barang ataupun jasa, sehingga dia bisa menghasilkan pendapatannya lebih banyak. Nah, jadi itu menyebabkan ketimpangan. Orang yang nggak mampu ya jadinya dia stuck ataupun bahkan kurang beruntung, bahkan perekonomiannya bisa makin menurun. Sementara orang yang memiliki capital stock itu makin meningkat perekonomiannya, kan kayak gitu. Kemudian itu ya terkait capital stock. Ini kita bahas yang ini ya. Kemudian ada lagi itu juga terkait teori neoklasik itu, sehingga upayanya bagaimana untuk mengatasi ketimpangan, yaitu orang-orang yang memiliki stok capital, stok modal, persediaan modal itu membagi, sharing kepada orang yang kurang mampu, sehingga orang mampu dapat modal, dia akhirnya bisa membangun usaha yang lebih baik, usaha yang lebih produktif, sehingga nanti dia dapat penghasilan lebih tinggi. Nah, ketika penghasilan pendapatannya lebih tinggi, nah dia akhirnya mengurangi tuh ketimpangan, karena sama-sama akhirnya tinggi nih, ataupun ya mendekati tinggi dengan orang yang mampu ataupun golongan ekonomi atas, kan kayak gitu. Itu dari teori si klasik. Kemudian bagaimana kalau dari teori Keynesian? Kalau kata Keynesian itu memang harus ada nih peran negara ya, negara ataupun pemerintah, government, untuk mengatur perekonomian, sehingga yang kaya pendapatannya banyak kita kurangi sedikit nih, dengan apa? Dengan tarik pajak. Kemudian orang yang kurang mampu kita tambahkan itu perekonomiannya dengan apa? Dengan memberikan fasilitas dari pajak, yaitu apa? Pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur akan menjedot namanya itu tenaga kerja, membuka lowongan kerja. Nah, lowongan kerja ini dipakai oleh orang-orang kurang mampu, sehingga bertambahlah penghasilan mereka. Nah, ketika penghasilan mereka bertambah, itu bisa mendekati penghasilan orang-orang yang mampu gitu kan secara umum. Nah, mengurangi itu namanya ketimpangan, seperti itu ya. Adapun faktor yang kedua yaitu apa? Yaitu ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Ya, memang kenapa bisa begini ya? Ya karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar itu tercermin dari beberapa poin. Itu pertama, perbedaan kepemilikan faktor produksi. Ya, itu karena faktor produksi jadinya banyak kan dimiliki orang-orang kaya. Ya, faktor produksi apa aja? Tenaga kerja, itu modal, mesin, itu uang, itu tanah, banyak kan dimiliki oleh orang-orang mampu, sehingga orang-orang kurang mampu kurang bisa ya memiliki faktor produksi itu, dan akhirnya mereka itu ketika berproduksi, ketika menghasilkan pendapatan itu sedikit, kalah jauh sama orang yang tadi memiliki faktor produksi yang banyak itu. Kemudian timpangnya akses informasi. Kalau orang kaya itu kan akses informasinya banyak, tapi kalau di era digital ini sekarang sepertinya sudah mulai berkurang ya timpangnya akses informasi, karena sekarang internet sudah bebas banget dibuka kayak gitu ya. Kemudian ada juga intervensi pemerintah ya. Kemudian ada juga keterkaitan antar pelaku ekonomi dengan pihak pemerintah yang kemudian mendistorsi pasar kayak gitu ya. Biasanya kebijakan pemerintah dalam suatu kebijakan tentang perlindungan industri tertentu kayak gitu ya. Oke.
Kemudian ada juga ya dampaknya. Nah, dampak kalau nih adanya ketimpangan pendapatan, ya kayak tadi. Misalnya kalau dalam skala kecil kan kayak misalnya kamu ya kan tadi 100.000, kamu menguasai 70.000, adik kamu cuma 30.000, itu kan nggak fair. Nah, kalau dalam skala negara, kalau cuman pendapatan nasionalnya se-Indonesia Raya ini, pendapatannya kebanyakan dikuasai sama orang-orang kaya dan orang miskin cuma dapat seuprit ataupun sedikit banget persentasenya. Apa sih dampaknya dari masalah ini? Yaitu jadinya kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi akan mengontrol perekonomian karena dia merasa mengeluarkan duit banyak nih untuk negara, merasa pengeluarannya penghasilannya banyak, jadi dia merasa punya kontrol lebih kayak gitu ya. Kayak gitu kayak yang tadi di dalam berita ini ya, sistem apa nih, sistem oligarki ini kayak gitu ya. Nah ini jadinya masuk ke sini ya kayak gitu. Nah memang kalau tercerminnya si sistem oligarki itu apa sih dampaknya, yaitu yang pertama, lebih banyak barang mewah dibandingkan kebutuhan pokok karena balik lagi ya tadi masyarakat pendapatan tinggi memang sukanya barang-barang yang branded, yang luxury gitu ya, sehingga banyaklah barang-barang branded luxury. Kemudian kebutuhan pokok ya udah terbat karena kebutuhan pokoknya itu banyak dibelinya orang kaya juga, kemudian kebutuhan pokok orang kaya kan juga segitu-gitu aja nggak bertambah ya, jadi orang miskin jadi merasa tidak banyak juga nih kebutuhan pokoknya, jadi lebih banyak barang mewahnya kayak gitu. Kemudian tingginya produksi konten impor. Nah kenapa? Karena orang-orang berpenghasilan tinggi itu dia merasa hidupnya harus terfasilitasi dengan barang-barang yang bagus ya, karena dia merasa performanya dalam perekonomian pendapatannya tinggi, berarti saya mau barang-barangnya juga bagus kualitasnya kayak gitu, supaya standard of living saya tuh keren aja gitu kan, pas gitu, saya pengen di treat secara baik ya dengan barang-barang yang bagus secara internasional gitu kan. Nah secara internasional standar internasional itu berarti memasukkan barang-barang di taraf internasional ke dalam negeri, yaitu konten impor, barang-barang impor jadinya masuk ke dalam negeri dan tinggi jadi produksinya. Kemudian produksi capital intensive. Capital intensive ini maksudnya apa? Jadi gini, capital intensive itu ketika modal ya, modal itu capital kan modalnya dalam memproduksi itu memang terbagi dua, capital intensive sama labor intensive. Kalau capital intensive itu modal berarti lebih intens ke arah modal. Modal ini uang ini biar cepat perekonomian bekerja, yaitu menghasilkan barang dengan menggunakan mesin. Ya, kalau capital intensive banyak menggunakan mesin, berarti bagaimana nih nasib tenaga kerja buruh-buruh. Nah, jadi banyak orang yang akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan. Gitu karena orang kaya ingin cepet nih produksi barang jasa cepat sehingga banyak menggunakan mesin, sehingga jadi tenaga kerja kurang terserap kayak gitu, jadi menambah juga angka pengangguran kan kayak gitu. Nah itu ya terkait distribusi pendapatan. Maka ukurannya kalau distribusi pendapatan itu tinggi, rendah, sedang, itu bagaimana kita lihat di indikator ya. Indikator ada di slide berikutnya. Baik, di sini indikator ada dua, yaitu lewat koefisien Gini dan kurva Lorenz. Oke, koefisien Gini melihat koefisiennya ada 3 ya, ketimpangan itu rendah apabila di angka kurang dari 0, berarti 0,0 gitu sampai 0,39 ya. Kemudian kalau itu angkanya sedang berarti 0,4 sampai 0,5, berarti 0,5 itu masuk. Kemudian kalau di ketimpangan yang tinggi berarti 0,51 sampai 1 ini gitu.
ya itu masuk ke ketimpangan yang tinggi. Kayak gitu. Nah, contohnya ini. Kalau kita lihat ini tahun 2001 ya, BPS merilis data ini untuk tahun berapa aja? Untuk tahun 1988, 1990, 1996 dan 1999. Kayak gitu. Kita lihat angka-angkanya. Kita langsung kalkulasikan saja ya. Nih, kalau untuk rata-rata ya, angkanya di angka 0,3. Berarti 0,3 itu ada di range 0,0 sampai 0,39 lah ya. Berarti ketimpangannya itu rendah. Alhamdulillah ya, itu di tahun lalu ya. Di tahun beberapa tahun yang lalu. Kayak gitu. Berarti saat masa-masa Orde Baru dan juga masa reformasi itu ketimpangannya itu terhitung rendah ya. Oke, kemudian kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini adalah ketika koefisien gininya itu dibuat nih angka-angka ini dalam bentuk grafik like this. Oke. Nah, Ibu akan detail kayak gitu. Bagaimana sih Bu cara bacanya gini? Misal gini. Ya. Kalau di G1 ya. G1 itu cara bacanya gini ya. Ini agak ke atasan sedikit aja ya, Ibu. Nah, ya itu di G1 cara bacanya gini. 40% penduduk merasakan dari 40% pendapatan. Artinya gini. Misal pendapatannya itu 10.000 triliun. Jadi pertama-tama 40% penduduk berarti 400 orang. Anggaplah orangnya itu memang juga ada 1000 ya. 1000 orang. Itu merasakan 400 triliun. Nah, berarti kan balance ya. 400 orang dapatnya 400 triliun. Nah, seimbang, ya kan? Makanya kita lihat di sini dia itu sudutnya 45 derajat ini ketika apa? Ketika distribusinya itu merata. Sudutnya 45 derajat. Jadi merata ya, kondisi G1 ini mencerminkan distribusi pendapatan yang merata. Nah, Ibu akan lihat ke G3. Masih dalam kondisi orangnya kita ini ya, kita misalkan itu adalah 1000 orang dengan uang negara, uang senasional itu se-Indonesia Raya itu adalah 1000 triliun. Nah, kalau kita lihat di sini di G3 40% orang berarti itu jadinya berapa? 40% dari 1000 yaitu 400 orang. Terus orang itu hanya merasakan apa? 20% dari 1000 triliun, berarti cuma merasakan 200 triliun. Bayangin sama yang tadi di G1. Ya, bayangin tadi sama yang di G1 ini. G1 ini berapa? 1000 triliun bisa buat 1000 triliun bisa untuk 400 orang yang mana mereka itu dapat 400 triliun. Ya. Kayak gitu. Akan Ibu ulangi lagi ya. Nih, jadi kayak gini. Di G3 karena ini adalah masa Ibu warna merah ya gitu. Ya, jadi kita lihat di sininya 40% itu siapa penduduk. Awal-awal kita anggap 1000 orang adanya di suatu negara itu dengan uangnya itu pendapatan senegara itu 1000 triliun.
40% dari penduduk berapa? Berarti 40% dari 1000, yaitu 400 orang. Nah, hanya merasakan 20% dari perekonomian dari pendapatan nasional, berarti cuma dapat 200 triliun. Nah, sisanya berarti itu kan sisanya 800 triliun. 800 triliun dirasakan oleh 60% orang. Nah, itu tidak merata nih. Ya, tidak merata. Kalau pas lagi di G1 ya, itu 400 orang merasakan 400 triliun. Beda sama yang di G3 yang mana 400 orang itu cuma dapat 200 triliun. Ini kan gak merata. Nah, gitu ya cara bacanya. Adapun cara menghitungnya ya, jadi luas A dibagi luas A plus luas B, jadi gini. Luas A berarti yang ini ya, Ibu Arsir nih. Luas A itu yang ini nih, yang ini yang Ibu Arsir. Ini luas A dibagi sama luas B, A plus luas B. Luas A plus luas B. Luas A plus luas B itu adalah nih Ibu Arsir semuanya. Berarti dia tuh segini nak, segini banyak, segitiga ini. Berarti tadi wilayah orange dibagi wilayah biru yang sesegitiga ini. Jadi wilayah juring oranye tadi itu disebutnya juring dibagi luas wilayah segitiga ini. Nah, adapun dalam perekonomian yang merata itu pendistribusian pendapatannya ataupun ketimpangannya rendah itu ditandai di garis ini, di garis hijau yang Ibu underline ini adalah garis hijau yang Ibu jadi ubah warna biru ya. Ini itu sudutnya 45 derajat. Derajat ya. 45 derajat. Makanya di G1 yang Ibu contohin tadi 400 orang merasakan 400 triliun itu adanya di garis ini. Karena memang garis ini mencerminkan distribusi pendapatan yang merata, yang mana ketimpangannya tuh 0 bahkan. Kayak gitu ya. Baik, sampai sini cukup paham ya. Oke. Ibu lanjut ya ke indikator distribusi pendapatan berikutnya. Oke. Di sini ada dari World Bank. Kalau ya ada 3, lagi-lagi apakah timpangnya tinggi, sedang atau rendah? Itu ketika ada patokan-patokan ini. Jika kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka disebutnya ketimpangannya tinggi. Ya. Misalnya itu gini, Ibu kasih contoh lagi ya. Ibu kasih contoh